Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, dalam minggu ini saya ingin coba menjelaskan tentang matriks, gitu ya. Materinya pernah saya share beberapa pekan yang lalu, tetapi kali ini saya akan coba jelaskan secara cukup detail gitu ya. Matriks itu adalah susunan bilangan yang terbentuk dua dimensi, yang mana terdapat baris dan juga kolom. Ya, jadi didefinisikan dua dimensi karena hanya ada baris dan ada kolom gitu ya dalam suatu matriks. Nah, matriks umumnya gitu ya dapat diaplikasikan dalam berbagai hal gitu. Dalam industri gitu ya, kita bisa mengaplikasikan dalam membentuk suatu cluster gitu ya atau grouping dari suatu hal gitu ya, misalkan klasterisasi terhadap peralatan yang digunakan di suatu pabrik gitu ya atau aktivitas dalam suatu pabrik. Biasanya nilai-nilai yang ada di dalamnya itu disebut sebagai entry atau elemen, atau saya biasa juga menyebutnya sebagai sel. Sel itu yang ini, sel 11, sel 12, sel 1N gitu ya, sampai 1N. Lalu ordo itu dinyatakan sebagai baris dan kolom gitu. Jadi kalau dinyatakan sebagai ordo 2x2 artinya barisnya 2, kolomnya 2. Kalau ordo 2x3 berarti barisnya 2, kolomnya 3. Begitu seterusnya. Oke, ini seperti ini. Gitu ya. Baris dinyatakan horizontal, sedangkan kolom dinyatakan sebagai vertikal. Yang mana ordo itu adalah M kali N. Baris dikali kolomnya. Oke, matriks persegi gitu ya. Jadi matriks persegi itu adalah suatu matriks yang mana baris dan kolom itu simetris atau sama. Umumnya matriks itu berbentuk persegi. Mau 3x3, 4x3 dan seterusnya. Gitu, tapi tidak menutup kemungkinan matriks itu akan berbentuk tidak persegi. Misalkan 2x3, 2x4, 4x3 dan seterusnya. Nah, bagian yang di bold warna kuning ini adalah diagonal utama gitu ya. Ini akan didefinisikan atau akan digunakan sebagai gambaran dalam menentukan identitas seperti itu, matriks identitas. Oke, nah matriks 0 gitu ya dan matriks identitas. Nah, matriks 0 itu semua anggotanya berbentuk atau berisi 0, bernilai 0. Mau berapapun ordonya. Sedangkan untuk matriks identitas bagian diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan sisanya 0. Gitu. Nah, umumnya matriks 0 disimbolkan dengan huruf 0 besar, O besar, kapital. Sedangkan untuk matriks identitas dinyatakan sebagai I kapital. Gitu. Nah, vektor berhubungan dengan matriks karena vektor itu kita ingin mengetahui arahnya, gitu kan ya. Jadi ini dapat didefinisikan dari baris dari matriks dan juga kolom dari suatu matriks. Seperti itu. Operasi dalam suatu matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian antar matriks, transpose, inverse, dan juga determinan. Gitu ya. Operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan cara elemen wise atau elemen per elemen. Jadi sel per sel gitu. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu sederhana ya dalam matriks. Jadi kita hanya tinggal mengurangi atau menjumlahkan dari sel yang sama gitu ya. Jadi sel 11 dengan sel 11, sel 12 dengan sel 12 dan seterusnya. Nah, dalam pengurangan dan juga penjumlahan gitu ya. Ordo matriks yang harus dioperasikan harus sama. Gitu. Jadi 2x2 dengan 2x2 dan seterusnya. Tidak bisa berbeda. Misalkan 2x2 dikali 2x1. Itu tidak bisa. Karena dia harus sama gitu ya. Karena pengurangannya atau penjumlahannya itu terhadap sel yang sama. Seperti itu. Ini juga gitu ya. Tapi yang membuat beda adalah semua nilai B itu akan menjadi minus ketika pengurangan. Seperti itu. Nah, jika di dalam nilai B-nya, dalam matriks B-nya itu ada minus, maka dia akan berubah menjadi plus. Nah, ini adalah perkalian dengan bentuk dengan skalar, dengan tambahan nilai suatu
bilangan real. Itu dikatakan sebagai skalar. Nah, skalar itu biasanya diletakkan di awal, gitu ya. K dikali A. Artinya skalar dikali A. Ini juga gitu ya. Dan seterusnya. Ini sifat perkalian matriks dengan skalar, gitu ya. Jadi, jika dikatakan nanti ada matriks dan juga ada skalar, maka ada beberapa sifat yang bisa diterapkan, gitu. Pertama, jika diketahui K dikali A plus B, maka ini sama saja hasilnya dengan ketika kita melakukan K dikali A tambah K dikali B. Atau yang nomor poin 2, K1 tambah K2 dikali A. Maka sama saja hasilnya dengan K1A ditambah K2A. Kalau yang ketiga, K1 dikurung, kurung buka K2 kali A. Maka hasilnya akan didapatkan adalah K1 dikali K2 nanti dikali dengan A. Seperti itu. Perkalian matriks dengan matriks, gitu ya. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Jadi kalau di sini bisa berbeda gitu ya. Selain persegi, matriks persegi yang bisa dioperasikan, tapi matriks dengan kolom dan baris yang berbeda bisa dilakukan. Syaratnya tapi untuk matriks pertama itu kolomnya harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Seperti itu. Oke, nah ini rumus matematisnya gitu ya. Seperti ini. Oke, nah ini apakah ini bisa? Bisa ya. Jadi pertama kan kita lihat adalah tadi kita coba jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada baris kedua gitu ya. Nah, ini kolomnya ada 2, gitu kan? Sama ada 2, ini barisnya ada 2 juga. Seperti itu. Oke. Jadi dihasilkan dalam perkalian kita lihat itu baris dikali sini. Oke. Dihasilkan 21 min 2. Gitu. Nah, terus ini 21 min 2. Jadi hasil totalnya adalah 21 min 2. Ini ada beberapa sifat perkalian matriks ya. Jadi ada asosiatif, distributif, dan juga perkalian matriks identitas, dan terakhir adalah perkalian matriks 0. Oke, nah, kemudian ada determinan. Determinan itu adalah nilai yang dapat dihitung dari entry suatu matriks persegi gitu ya. Jadi kalau ordonya 2 kali 2 itu paling umum gitu ya. Jadi biasanya akan ada pola gitu ya. Ini ke bawah itu akan menjadi plus gitu ya. Ini nilai plus, untuk yang ke atas itu minus. Gitu ya. Nah, ini kalau 2 kali 2 sederhana. Nah, kalau misalkan ordo 3 kali 3 gitu ya. Ini cara lain gitu ya. Seperti ini. Jadi jika kita mau mencari A akan jadikan skalar gitu ya. Kemudian dikalikan dengan matriks perseginya di sini. Untuk B, jika B dijadikan skalar, maka FI dengan DG. Untuk C, berarti DG EH. Seperti itu. Tapi biasanya umumnya bisa dilakukan dengan cara 2 kolom ini gitu ya, dibuat duplikasi, diletakkan di luar matriksnya. Ya, kemudian nanti baru kita tarik garis seperti ini. Ini penjumlahan. Nanti kita tarik ke atas, ini pengurangan. Seperti itu. Oke, ini untuk ordo yang lebih tinggi, matematisnya seperti ini. Kalau langkah yang seperti tadi, itu bisa dilakukan. Gitu ya. Ini juga sama. Ini bisa kita lakukan dari kita ambil 2 baris, kemudian kita duplikasi ke bagian sini. Transpose itu adalah suatu proses pengubahan kolom menjadi baris. Jadi yang awalnya dalam matriks A gitu ya, itu kolom, maka AT, A pangkat T-nya maka akan menjadi baris. Contohnya seperti ini. Misalkan A ini suatu baris, maka dia akan menjadi suatu kolom. Nah, inverse. Jadi inverse matriks dari A disimbolkan dengan B sama dengan A pangkat min 1 gitu ya. Ini kalau misalkan ada A kali B. Inverse umumnya disimbolkan seperti ini. Rumusnya adalah 1 per AD min BC dikali D min B min C kali AD min B min C A.
gitu ya. Atau juga bisa dikatakan sebagai determinan A jika ordonya lebih dari 2 kali 2 gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ordonya adalah 3 kali 3 dan seterusnya, maka kita cari saja determinannya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan ke dalam sini. Oke, jadi seperti itu saja ya. Gitu ya. Kenapa saya jelaskan ulang? Karena mungkin nanti akan saya keluarkan di dalam UTS-nya dan semoga bisa menambahkan pemahaman teman-teman. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.